Halo Ibu, Halo, apa selamat sore. kabarnya hari ini? Terlihat cerah sekali. Bersinar dong, seperti Eversight. Ya, saya sudah seperti matahari belum pakai baju kuning. Seperti baju Oke kuning, Ibu, ini. Ya, ya kita mau Kak. nyapa dulu nih. Ada signers di sana. Halo Ya, signers. Di sini ada Ibu Nancy. Oke, tema kita kali ini kita mau membicarakan mengenai self love. Nah, ya, kenapa Everson mengajak Ibu Nancy, signers? Ibu Nancy Marduli adalah seorang hipnoterapis, mind and body healing coach, dan seorang grafologist. Pastinya nih dengan hadirnya Ibu Nancy di sini, obrolan kita akan lebih seru dengan topik yang akan kita diskusikan, self love. I'm beauty because I'm strong. Kenapa sih harus seperti itu? Kenapa harus bilang I'm beauty because I'm strong? Itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nancy mengenai self love, kemudian insecure, how to manage our mindset from insecure feels. Karena banyak ya Bu ya topik di luar sana yang membahas mengenai insecure. Sebenarnya apa sih insecure itu sendiri? Nih Bu Nancy deh, boleh yang share langsung Bu. oke, ya. Terima kasih Kak Cynthia. Luar biasa. Tadi Kak Cynthia bilang saya sudah cerah ya. Iya, saya Iya. cerah kuning. Nah, seperti Evershine nih ya, selalu bersinar ya, Nah, selalu I'm bersinar. ready to be time. Iya, iya kakak juga demikian. Wah, cerah banget, luar biasa. Oke, menyapa teman-teman yang hadir di sini, semuanya welcome to join. Mari kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol yang tentunya ngobrol-ngobrol yang bisa membawa dampak positif. Nah, terutama nih para wanita, nggak hanya wanita aja ya, cowok-cowok juga dibikin ya, suka ngobrol, betul ya? Karena Betul. karena ngobrol itu adalah satu hal yang menyenangkan. Apalagi kalau ngobrol itu bisa membawa dampak positif, bisa membawa perubahan baik di dalam hidup kita. Dan tentunya itu akan bisa membuat kita itu semakin bersinar lagi. Setuju ya Kak ya? Dan juga ya Bu ya, ketika kita berbagi merasa nyaman dengan yang lain. Ya, betul. Nah, tadi kalau kakak bilang buka mengenai insecure, dan teman-teman mungkin sudah paham mengenai insecure itu apa ya. Semua udah paham, tapi kurang lebih saya jelaskan supaya makin bisa dipahami ya. Jadi, insecure itu adalah sebenarnya satu istilah untuk menggambarkan perasaan yang ada di dalam diri seseorang yang merasa tidak nyaman, tidak aman, yang bisa membuat seseorang itu merasa takut berlebihan, cemas berlebihan, bahkan malu, sampai akhirnya tuh nggak percaya diri. Dan banyak hal yang berkaitan dengan diri. Jadi nggak pede lah, jadi takut, jadi malu. Jadi intinya tuh kayak seperti terkurung akan dirinya sendiri. Nah, itu ada perasaan insecure. Itu istilah yang dinamakan untuk menggambarkan perasaan tidak nyaman di dalam diri seseorang. Nah, ini penyebabnya juga macam-macam nih, Kak. Tapi sebelum kita ngobrol ke sana, teman-teman perlu ketahui dulu nih, saya itu termasuk nggak ya? Oh, termasuk orang yang insecure? Mungkin kita merasa kita baik-baik saja, tapi atau ada juga yang merasa kayaknya saya tuh nggak saya tuh termasuk golongan insecure deh. Oke, tapi mari cek masing-masing deh ya. Oke, nah, untuk insecure ini tanda-tandanya kurang lebih adalah pertama ya, dia itu suka memandang rendah dirinya sendiri, Kak. Ya, kan ada tuh yang bilang kan, oh kamu itu mah, walaupun kita tuh sudah mati-matian nih kasih tahu dia, kamu tuh hebat, kita udah motivasi dia nih ya, kamu hebat, kamu itu keren, buktinya nih, kamu itu bisa melakukan ini itu. Terus dia bilang, enggak ah, aku Aku itu, aku aku jelek, aku nggak bagus gitu ya Bu ya, ya masih merasa tuh ya, tetap nggak percaya diri, tetap merasa kurang. Aku soalnya begini, aku begitu. yes, itu termasuk memandang rendah diri sendiri. Tapi tentunya bukan berarti akhirnya jadi, wah saya hebat, saya cantik, saya ini. Itu itu over pede namanya ya. Nah, sebenarnya kalau over pede
ini ada bagian lainnya lagi deh, perasaan mulai lagi. Dan kita bahas ini sekarang yang insecure dulu ya. Jadi kalau over pede itu juga sebenarnya ada bagusnya, tapi juga kalau berlebihan nggak bagus. Demikian juga dengan insecure ini, Kak. Sebenarnya insecure ini juga ada bagusnya. Rasa takut, rasa cemas, rasa yang insecure ini sebenarnya juga ada bagusnya. Nah, levelnya yang perlu kita ketahui di dalam diri kita masing-masing. Siapa sih yang bisa mengenali kita? Ya kita sendiri. Harus kita yang ngecek diri kita sendiri. Nah, mungkin kalau kita masih belum paham, gak apa-apa. Mungkin kita bisa nih dengar dari pendapat teman kita. Mungkin kita bisa dengar dari omongan orang tua kita atau dari siapa-siapa. Dan tentunya kita juga harus bisa pandai-pandai membedakan bagaimana omongan-omongan dari orang sekitar kita itu yang positif ataupun yang negatif. Nanti ini juga penting ya, dan untuk supaya bisa dikenali, oke? Lalu kemudian yang pertama tadi ya, pertama itu memandang rendah diri sendiri. Itu tanda-tanda insecure ya, memandang rendah diri sendiri. Lalu yang kedua, dia itu menghindari interaksi sosial. Nah, contohnya nih, misalnya mau ketemu, ada kumpul-kumpul, enggak deh, kayaknya dia mungkin alasannya banyak, ngomong enggak aku tuh banyak acara, sibuk ini itu. Padahal sebenarnya dia itu merasa insecure, dia itu merasa nggak pede sama penampilannya, atau dia merasa nggak percaya diri karena kondisi keuangannya, atau karena kondisi hubungannya, relationship-nya dengan keluarganya. Dia malu, dia takut nanti dibicarakan, dia takut nanti ketahuan. Nah, akhirnya dia mengurung dirinya sendiri ya. Itu yang kedua ya, Kak ya. Lalu kemudian ada yang ketiga, yaitu dia itu sering membandingkan. Nah, ini paling sering nih, membandingkan diri sendiri sama orang lain. Ya, oh dia mah enak ya, punya ini, punya itu. Pantes aja dia itu dibilang pinter, dibilang percaya diri. Kan dia tuh soalnya dari keluarga mampu, kan begini, begitu. Wah, banyak banget deh alasannya pokoknya deh. Seperti melihat lebihnya orang dan jadi merasa diri kita jauh berbeda di bawah orang itu gitu ya Bu ya. Betul, membandingkan. Pokoknya selalu membandingkan yang nggak kurangnya dia itu apa. Jadi, oh kok kayak kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya coba Kak, kalau tadi saya bilang di awal kan, sebenarnya perasaan insecure ini juga ada baiknya, ya kan? Nah, kalau dilihat tadi tiga aja, dibilang baiknya apa sih? Coba deh kita cek yang ketiga aja nih, ya, membandingkan ini. Sekarang coba, kalau misalnya nih, saya tuh membandingkan, kayaknya Kak Cynthia nih, aduh, itu matanya itu bisa besar begitu. Kayaknya mantep gitu ya, bagus banget gitu. Nah, kalau membandingkan begitu, masih dalam level yang masih ibaratnya eksepsional, masih bisa diterima, dan bisa membuat perubahan baik dalam diri kita, it's okay. Dalam arti apa? Oh, mata dia bagus ya. Nah, kalau saya punya budget berlebih, saya mau operasi, boleh nggak? Boleh. Boleh ya kan, suka-suka. Kalau saya punya berlebih. Tapi kalau ternyata saya itu pas-pasan sampai saya harus ngutang, nah itu baru nggak benar, betul ya? Nah itu baru nggak benar, itu baru insecure yang nggak benar. Ya Kak ya. Jadi sebenarnya kalau masih tahap-tahap level-level yang masih oke sih nggak apa-apa, yang masih positif, mampu memotivasi diri kita untuk jadi lebih baik lagi, mampu memotivasi diri kita supaya mencapai pencapaian yang lebih besar. Ya why not? Oh, mata Kak Cynthia bagus. Saya nggak punya budget buat operasi. Oke, gimana caranya saya biar bisa punya budget? Saya bekerja. Gimana caranya saya nggak? Ini kerja saya kurang bagus sih. Ibaratnya gaji saya nggak seberapa. Oke, gimana caranya supaya saya punya gaji lebih besar? Akhirnya terus motivasi diri. Bagus nggak Kak? Bagus loh. Bagus. Iya. Jadi Jadi membantu. Betul. Ya, jadi sebenarnya semua yang di semesta itu, boleh bilang semua perasaan itu adalah netral. Tergantung bagaimana kita memberikannya arti. Memberikannya arti melalui apa? Melalui pengetahuan kita, melalui pembelajaran kita, melalui hal-hal yang terus kita lakukan setiap harinya. Nah, contoh kayak hari ini nih, teman-teman semua bisa gabung dalam acara Evershine yang keren banget kayak begini. Itu tentunya itu tadi ya, obrolan yang edukatif. Nah, ini akan bisa membawa dampak positif untuk teman-teman ya. Oke, jadi kalau punya rasa insecure, boleh nggak sih? Boleh, semua punya kok. Ya, nggak ada yang salah. Jadi jangan langsung menjudge diri. Nah, kalau langsung menjudge diri, aduh, saya punya perasaan insecure. Nah, itu berarti langsung masuk yang ke pertama tadi, merendahkan diri sendiri.
Ya, hati-hati. Oke. Lalu kita lanjut ya Kak ya, tanda-tanda insecure yang keempat. Yang keempat ini nih, ini kadang-kadang ini suka apa namanya tuh terselubung, terkamuflase. Nah, empat ini adalah ingin diakui oleh orang lain. Nah, bingung ya, ingin diakui itu ingin dihargai. Berarti insecure ya Bu ya? Kita kan Termasuk. mikir kan kalau kalau orang yang ingin diakui itu lebih senang tampil, merasa over pede, tapi itu malah insecure ya Bu ya? Yes, itu dia juga, betul. Jadi sebenarnya yang ini, yang kemarin saya bilang dari awal kan, bahwa insecure ini bisa juga termasuk perasaan positif. Jadi jangan langsung dinilai kalau ini perasaan yang tidak baik. No, tergantung bagaimana kita mengenali dulu dalam diri kita. Kalau ini levelnya sampai merusak diri kita, yes, ini sudah pasti ini jelek. Tapi kalau levelnya masih oke dan mampu membuat diri kita itu makin naik, makin levelnya bagus dan makin bertumbuh, kenapa tidak? Makin mampu membuat diri makin baik, itu bagus ya. Ingin diakui oleh orang lain. Jadi rasa insecure ini sebenarnya timbul dari beberapa hal. Ada yang dari dalam diri, ada yang dari luar ya. Dari dalam diri ini adalah dari sejak kecil nih, terutama nih kita suka diberikan doktrin oleh orang-orang tua kita, oleh orang-orang sekitar kita. Ngomongnya begini nih, contohnya nih, cewek itu kerjanya harus di rumah, nggak bisa begini begitu ya, sering kan denger gitu kan. Nah ini nih mungkin nanti akan muncul, bisa memunculkan kita ketakutan-ketakutan, kecemasan untuk melakukan pekerjaan yang di luar yang cewek mampu lakukan. Nah ini Jadi termasuk. seperti membatasi diri ya Bu ya, dengan Yes, mendengar apa yang biasa terus-terusan kita dengar, secara tidak langsung jadinya kita membatasi diri nih, ada blok di sini, ada blok di sini. yes, itu masuk ke pikiran kita. Nah, ini nanti saya akan bahas tentang mindset ya. Jadi, jadi dari dalam itu suka muncul, akhirnya muncul nih, oh ini nggak boleh. Contoh nih, Kak, sering nggak nih, coba nih. Anak-anak tuh kan suka bereksplor, betul nggak? Ya, suka. Iya, betul. Jadi anak-anak tuh boleh dibilang tuh paling makhluk yang paling luar biasa. Mereka itu nggak takut apapun. Jadi, ibarat nih, ada kotoran aja, diambil, dijilat. Ya, Kita pengen tahu ini apa? nggak ada bilang aduh kotor nanti saya sakit nanti saya begini itu begitu nggak ada pikiran-pikiran insecure itu nggak ada ya. Karena kadang mereka penasaran ini apa ya, langsung dicoba. Betul, dijilat, dicobain, terus udah gitu ya kan makin dieksplor. Nah yang membatasi siapa? Ya orang tua, orang di sampingnya. Kalau dengan cara yang baik dan benar dan lebih tepat, itu akan membawa pengetahuan buat dia. Tapi kurang tepat, contohnya Pelin langsung, wah jangan, waduh dia langsung, waduh apa, ya akan langsung masuk ke pikirannya itu sesuatu hal, satu momen yang mungkin akan membentuk pemahaman yang kurang tepat. Nah inilah yang akan berbeda. Mau coba sesuatu takut, mau apa takut. Makanya banyak orang sekarang bilang, kok kamu begitu aja nggak berani coba sih, ngomong di panggung aja nggak berani coba, begini aja nggak berani coba, padahal kok kayaknya orang lain bisa. Ya ini karena nggak bisa disalahin, nggak ada salah nggak ada benar, karena semua pengalaman setiap orang berbeda. Ya ada orang kena manjat gunung kok berani, ya itu dari kecil coba ya. Contohnya saya punya anak 3 ya, saya punya anak 3, yang ketiga cewek. Wah, ini bener-bener luar biasa, berani banget, terus boleh strong banget. Oh, jadi dari kecil ini karena saya sudah memahami tentang pola pikir ini, saya sudah mempelajari hal-hal tentang ini. Jadi saya coba sekalian, boleh dibilang itu sebagai uji coba ya, sebagai uji coba. Jadi si anak yang ketiga ini, kalau dulu anak pertama, kedua, karena saya belum belajar banyak hal, tentunya sama seperti ibu-ibu lainnya, saya pasti akan ibaratnya terlalu banyak cemas ini, khawatir itu, ya kan, semua di ini. Nggak salah ya, tapi itu kan sesuai dengan pemahaman kita dulu. Nah, lalu kemudian setelah saya belajar banyak hal, saya mulai memahami, oh ya ampun, ternyata ada hal-hal kurang tepat. Zaman berubah, semua berubah. Zaman dulu, orang telepon mesti pakai kabel, betul? Ya masih diputar-putar. Kita mikir kalau nggak ada kabel, telepon bagaimana bisa berhubungan dengan semua orang, ya kan? Nah, zaman begini udah nggak butuh kabel, betul ya? Hari ini udah nggak butuh kabel, ya. Semua udah. Nah, coba zaman dulu orang pikir nggak mungkin. Nah, buktinya bisa. Nah, itulah zaman berubah. Makanya kita juga harus berubah, harus menyesuaikan. Makanya event-event seperti ini keren banget, teman-teman. Mesti belajar, mesti mau untuk
mendekatkan diri dengan hal-hal baik. Supaya apa? Supaya kita terus bertumbuh. Karena apa yang dulu kita pelajari bisa berbeda sekarang. Nah, lanjut ke tadi cerita anak saya yang ketiga itu ya. Jadi dia itu kalau mau naik tangga atau mau naik gundukan pasir, jadi kalau dulu yang pertama mungkin saya bilang, jangan nanti jatuh, gitu. Nanti jatuh. Gitu. Kamu kan muncul tuh ketakutan segala macam kan. Kalau yang ketiga enggak, saya bilang begini. Oh, Dede mau naik. Oke, kalau mau naik, perhatikan ya langkah kakimu, perhatikan peganganmu. Lebih jelas kan? Nah, yang terjadi adalah anak ketiga itu jauh lebih berani. Jadi dia berani mencoba apa saja, dia berani mau ibaratnya itu melakukan apapun yang hal baru, tantangan baru. Nah, zaman sekarang coba, semua berubah, bisnis segala macam. Ada orang bilang, kok dia nggak berani sih mau coba? Ya itu, karena ada perasaan insecure, nanti takut gagal, takut rugi, takut itu. Nggak apa-apa, wajar, karena kita sudah didoktrin dari sejak kecil. Nah, sekaranglah kita perlu menyadari bahwa kita kenali diri kita, bahwa perasaan insecure ini ada di dalam diri kita. Inilah saat kita berdamai sama diri kita, lalu membuat diri kita itu makin lebih luar biasa lagi. Ya Kak ya? Oke, ya itu tadi yang keempat. Yang kelima. Nah, yang kelima adalah tanda insecure-nya adalah tidak ingin keluar dari zona nyaman. Nah, zona nyaman ini macam-macam, Kak. Jadi jangan dibilang zona nyaman itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yang nyaman-nyaman. Bukan. Tapi zona nyaman itu adalah sesuatu yang bagi seseorang itu membuat dia merasa menjadi dia. Bisa dipahami sampai sini ya? Sesuatu yang membuat dia menjadi seperti dia, walaupun itu menyakitkan. Jadi itu juga bisa disebut zona nyaman. Contoh nih, dia itu dari kecil mungkin berada di dalam lingkungan yang abuse ya, yang kekejaman, yang kekejaman verbal, kekejaman apa. Nah, ketika nanti dia sampai ternyata dia suka dapat itu, dia akan dapat itu terus, ya dia dapat hal begitu terus. Itu zona nyamannya dia. Sebenarnya itu. Ya ini yang mungkin orang banyak nggak pahami. Jadi saya menangani sebagai seorang hipnoterapis, saya menangani beberapa klien. Contoh ada klien yang datang ke saya. Kak, katanya, kok saya itu ya, kenapa sih dapat pacar ya? Ya, gitu aja. Maksudnya nyakitin saya terus. Nah, jadi nyakitin saya terus. Saya dapat yang pertama begitu, yang kedua begitu, yang ketiga begitu, sampai saya takut. Dan saya juga udah coba, kok kayaknya gimana banget. Kok kayaknya saya udah mencoba berubah segala macam, terus kok kayaknya dapetnya itu terus. Saya udah coba pilih dari lingkungan yang berbeda, yang kayaknya lingkungannya itu oke banget, lingkungan spiritual atau gimana, tapi kok kayak begitu lagi katanya. Nah, hati-hati. Di dalam pikiran kita, ya, itu ada satu hal yang terus seperti magnet. Seperti magnet yang menarik sehingga membuat dia itu suka untuk nyaman untuk diperlakukan begitu terus. Ini agak nggak mudah dipahami sih, Kak. Ya, ini sebenarnya lanjut. Karena memang sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu, atau memang dia menjadikan itu suatu hal yang ya udah lumrah nih, aku kayak gini. Gimana tuh Bu kalau kayak gitu? Gimana Kak? Ini ada yang minta speak English. Sorry ya, maybe next time we speak English, oke? Okay? Kita akan buat sesi berikutnya ya Bu ya. Ya. Inggris yang terbatas. Ya. Mana tadi pertanyaannya? Ya, untuk yang poin tadi tuh Ibu ya. sempat menjelaskan apakah karena memang orang itu sudah merasa aman dengan kondisi itu, karena memang terus-menerus dia dapat yang seperti itu, akhirnya merasa ya udahlah, memang kayak gini kok kondisiku, atau memang biasanya kayak gimana? Yes, betul. Itulah yang disebut zona nyaman seseorang. Betul banget. Jadi zona nyaman itu sekali lagi, itu bukanlah sesuatu yang membuat kita tuh nyaman. Bukan sesuatu yang membuat seseorang itu nyaman. Tidak. Tapi sesuatu yang membuat seseorang itu merasa dia itu adalah dia. Kan dari kecil contoh dia suka dapat kekerasan. Jadi kalau nanti dia dapat terus ya udah ini gue memang harus begini, gue memang terlahir dalam kondisi sebegini ya harus begini. Gue memang harus menderita, gue memang harus begini, memang begitu gitu loh. Itu disebut zona nyaman dia. Ya, inilah yang harus kita kenali supaya apa? Supaya kita bisa Kak dan kita keluar dari sana. Itu Kak. Nah, mengenai ini semua Kak ya. Mungkin pernah istilah tadi saya ada bahas mengenai pikiran. Mungkin pernah mendengar
orang-orang besar, guru-guru besar sering mengatakan bahwa pikiran adalah pelopor kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Ya, pernah dengar seperti ini Kak ya? Coba, menurut kakak, kalau mendengar pikiran adalah pelopor kita menjadi seperti yang kita pikirkan, apa maksudnya? Mungkin bisa dibilang ketika kita mencoba untuk berpikir, aku bisa kok jadi lebih baik, itu pasti nanti akan mengantarkan kita ke beberapa tindakan yang oke, kita harus lebih baik seperti itu. Tapi kalau kita sudah merasa kayaknya enggak deh, aku gini aja udah cukup, biarin deh orang lain lebih baik, aku kayaknya udah cukup segini aja udah oke, itu kadang membuat kita malah menjadi lebih nggak ada perkembangan atau nggak ada peningkatan gitu, bukan Bu? Betul, betul Kak, keren. Cuman kan suka ada ngomong begini, kok saya udah bilang saya harus jadi lebih baik, saya udah berusaha lebih baik, tapi kok kayaknya nggak baik-baik. Kayaknya begitu, ketarik ke situasi itu terus. Nah ini ya saya jelasin. Ini, jadi pikiran Memang sudah terbiasa dia dapetin seperti itu ya Bu ya, kayaknya susah gitu untuk keluar dari situ. dia sudah berada di zona nyamannya. Zona nyaman ini sangat kuatnya, dia tidak sadari sehingga menarik terus kejadian yang sama terjadi kepada dia. Itu. Jadi kenapa bisa demikian? Karena pikiran manusia ini otak manusia ini, pikiran manusia ini ada terdiri dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, pikiran sadar. Jadi ini kita gambarkan ini adalah otak manusia ya. Jadi atas ini adalah pikiran, bagian pikiran sadar. Di bawah ini adalah bagian pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar ini itu potensinya itu boleh dibilang itu hanya 12% Kak. Ya, ini sudah berdasarkan penelitian dan mungkin sudah banyak yang menjelaskannya. Jadi ada 12%, di bawah sini 88% pikiran bawah sadar. Nah, waktu dari kecil anak-anak dari sejak di kandungan sampai dia berusia sekitar 7 tahun, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini boleh bilang masih nyatu jadi satu. Ya, jadi nggak ada, jadi masih nyatu jadi satu, belum ada batas antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Oke, jadi belum ada pikiran kritisnya, belum ada batasnya, boleh bilang gerbangnya deh, pintunya. Ya, pikiran kritis itu gerbangnya. Lalu kemudian beranjak dari kecil, mereka itu ibaratnya itu dapat doktrin, dapat pembelajaran, dapat apa dari mana-mana tuh, dari TV, dari orang tua, dari mana-mana pun itu masuk ke tadi yang pikiran ini, masuk sini. Nah masalahnya kadang-kadang hampir semua anak memahami dengan cara yang berbeda dari maksud daripada si orang tua. Orang tua itu memarahi anak tujuannya kan baik, betul kan? Iya. Gue Iya. sayang sama lo, ya kan? Gue marahin lo karena gue peduli sama lo. Tapi si anak nggak ngerti. Si anak bilang enggak, lo marahin gue ya udah lo berarti nggak sayang sama gue, gitu ya kan? Anak-anak disalahin, lagi dimarahin. Iya, ya jadi anak-anak mengartikan itu selalu secara paralel. Jadi pokoknya apa yang dia tangkap itu yang diartiin. Kita nada suara tinggi aja mereka langsung, mama marah. Karena ini lucu, bicara mengenai tipikal orang itu juga beda-beda. Nah, makanya kenapa di dalam walaupun satu keluarga, walaupun orang tuanya sama, walaupun perlakuannya sama, kok bisa nanti hasilnya anaknya beda-beda? Itu karena semua orang punya kepribadian yang unik, semua spesial, semua berbeda. Nah, dari perlakuan yang sama ini pun mereka akan menanggapi dengan cara yang berbeda, memahami dengan cara yang berbeda. Masuklah ininya ke bawah. Aduh, itu kasihan amat dari tadi suruh speak English. Oke, jadi memahami dengan cara yang berbeda ini masuklah ke bawah, masuklah ke pikiran bawah sadar ini ya, masuk ke sini tumpuk. Jadi kayak library, kayak perpustakaan. Masuk menjadilah satu belief, menjadi keyakinan yang akan mendukung hidup si anak ini. Jadi ketika dia makin yakin kalau dia nggak disayang, wah itu akan numpuk terus dengan berbagai macam cara, ya. Jadi numpuk terus. Lalu kemudian ketika dia umur 7 tahun ke atas, apalagi pada saat ABG, pikiran kritisnya itu makin kuat, makin tebal. Nah makin tebal baru muncul yang namanya pikiran itu tadi, pikiran sadar itu tadi yang 12%. Nah pikiran sadar ini itu isinya adalah apa? Analisa, pengetahuan. Nah, di sana masuk analisa pengetahuan. Mungkin nanti semakin gede, orang bilang, merokok itu nggak baik, ya kan? Atau itu tadi, Kak, secara pikiran sadar kita bisa ngomong, saya mau berpikir positif.
yang mau jadi lebih baik lagi, betul ya? Tapi kok enggak, tapi kok enggak, kok ada aja kejadian yang memicu kita yaitu untuk nggak jadi baik terus. Nah ini penjelasannya, oke? Ini pikiran sadar itu hanya masuk di pikiran sadar yang 12%. Ini nggak tembus ke bawah, Kak. Di bawah ini banyak sekali belit-belit, banyak sekali keyakinan yang bilang kamu nggak mampu, kamu nggak disayang, kamu nggak dipahami, kamu ini itu banyak sekali. Jadi inilah makanya mental nggak masuk, nggak masuk, nggak masuk. Nah itulah juga yang menjelaskan bahwa kenapa ada orang setelah mendapat pembelajaran di sekolah, setelah mendapat pembelajaran di edukasi lah, di TV, di mana segala macam, bilang bahwa merokok itu nggak baik, ya, merokok itu nggak sehat, betul? Bahkan dikasih lihat tuh gambar paru-paru yang bagaimana banget, tapi tetap aja merokok kan? Tetap nggak? Tetap, tetap. Kenapa? Karena di pikiran sadar, pemahaman itu bahwa merokok itu tidak baik, itu hanya masuk ke yang 12% ini, ke pemahaman ini. Nggak tembus ke bawah, nggak tembus ke bawah. Keyakinan di bawahnya ini bahwa merokok ini adalah satu hal yang membuat saya nyaman, satu hal yang membuat saya itu jadi diterima oleh teman-teman saya, satu hal yang membuat saya itu jadi pede, itu. Ya itu keyakinan-keyakinan yang memunculkan dia dari kecil itu, memunculkan dia awalnya bisa merokok, bisa mungkin minum-minuman keras dan sebagainya, itu tersimpan di pikiran bawah sadar, tembus. Nah inilah makanya kenapa disebut itu kuat banget pikiran bawah sadar, makanya nggak bakal bisa tembus. Nah caranya gimana sih, bisa nggak sih tembus? Bisa, tapi itu butuh usaha, ya kan? Sama kayak kita mau gali sumur, nggak gampang kan? Kalau bersihin sumur bagian atas, bersihin air aja deh, water torrent gimana, Kak? Gak gampang kan? Tapi bisa, ya. Nah ini ya. Jadi makanya nanti bincang-bincangnya mungkin next time itu akan lebih seru lagi, membahas yang lebih dalam lagi ya. Nah ini karena waktu juga terbatas, ya kita bahas yang ringan-ringan yang bisa membuka insight dulu ya. Gak apa-apa, cuma di pikiran sadar, gak apa-apa ya. Jadi tadi kan ya, pikiran ada pelopor, kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Contoh sederhananya gini aja, Kak. Kak Cynthia sama saya, contoh ini udah kenal nih ya, Kak ya. Oke, contoh udah kenal. Nah, karena sudah kenal, suatu ketika kita itu tanpa sengaja ketemu di satu mall. Di mall mana nih, Kak? Coba pilih. Di mall mana ya, Bu ya? Kita cari yang paling dekat, misalnya di daerah Jakarta Barat, Oke, di di Puri Indah. Puri Mall Oh, ya. Ya. Oke, ya, tanpa sengaja kita suatu ketika ketemu di Puri Mall. Nah, nggak usah ketemu saya deh. Kakak juga kalau ketemu orang-orang yang dikenal, pasti kebiasaannya pengennya gimana? Nyapa ya? pasti nyapa. Iya. Kalau kita lihat pasti kita panggil. Iya. Iya. Halo, ya kan? Pasti menyapa. Nah, ketika menyapa begitu, pengennya diapain? Ya berharap dia juga bisa menyapa kita balik dan Ya, happy ketemu kita. betul. Itu harapan kita, betul? Ya. Ternyata si ya saya ataupun orang yang kita kenal itu responnya nggak gitu. Dia cuek lewat aja. Nah, saat itu Pura-pura kan, lihat. iya, cewek cuek lewat ya. Jadi saat itu kita yang menyapa punya dua bentuk pikiran. Oke, saya mau mengajak kakak dan teman-teman di sini untuk melihat pikiran kita bagaimana, oke? Untuk merasakan, untuk melihat, untuk mengenali, untuk memahami di dalam pikiran kita seperti apa, ya? Jadi ada dua bentuk pikiran untuk respon tersebut, untuk sikap tersebut. Dua bentuk pikiran ini, satunya adalah pikiran negatif, satunya lagi adalah pikiran positif. Nah, untuk kejadian begitu, coba pikiran negatifnya apa? Pikiran negatifnya, ih sombong banget tuh, udah nggak kenal. Kami nggak butuh deh, pura-pura nggak lihat. Ya, sombong banget sih Ci Nancy. Guys, gitu sih, belagu banget, baru aja begitu sombong banget. Ya kan? Itu pikiran negatif yang muncul, coba deh. Kakak cek perasaan kakak. Apa yang muncul perasaannya? Happy kan? Pastinya langsung kesel, Bu. Kalau Happy kita ya? pikirkan negatif itu pasti langsung kesel. Ya Allah, Kesel. sombong banget. Langsung Wah, ya, kesel. ya, kesel. Ada nggak rasa happy yang tadi diharapkan di awal? Hilang deh rasa happy dan harapannya. Hilang ya harapan baiknya ya. Udah gak ada happy-nya, betul? Kesel, yang ada kesel. Iya, Hah? Ada iya marah? pasti. Ada Ada rasa marah, ya.
dihargai? Iya. Ada ya? Oh, Iya. ada nggak perasaan baik di antara perasaan-perasaan yang nggak enak tadi? Nggak ada, karena kita udah mikirnya negatif. Pengen nggak doain saya yang baik-baik? Semoga Kak Nancy tambah cantik, tambah sukses. Pengen nggak? Kalau ada kalau gitu kayaknya udah lupa tuh gue doain yang bagus-bagus. Kok kan katanya setiap hari itu mesti berbuat baik. Biar nambah tuh amal ibadahnya. Lupa ya saat itu, lupa juga. Nah, Iya. itulah dia ya. Ketika pikiran kita untuk satu kasus, untuk satu kejadian larinya ke arah negatif, maka kita akan merasakan hal-hal negatif, perasaan-perasaan negatif yang muncul, rasa marah, rasa kesel, rasa kecewa, rasa gak dihargai, semua muncul. Setelah itu nggak sampai situ aja Kak, nggak sampai situ. Setelah itu, setelah merasa nggak enak, nggak nyaman dan sebagainya, muncul lagi lewat pikiran, naik lagi naik lagi atas, ngomongnya apa lagi? Katanya pembicara, katanya suka berbuat baik, katanya suka menginspirasi orang berbuat baik. Kelakuannya begitu, mana bisa dipercaya? Betul nggak? Jadi langsung muncul segala macam asumsi buruk. Ya kan? Setelah makin muncul asumsi-asumsi buruknya, daftar list jeleknya makin banyak, betul? Setelah list jeleknya makin banyak, cek lagi perasaannya Kak. Apa yang terasa? Makin kesel. Makin kesel, marahnya makin besar, keselnya makin besar, betul? Harapan yang untuk happy tadi udah hilang sama sekali, betul ya? Udah jauh-jauh. Ya itu dia. Nah itulah yang disebut bahwa pikiran adalah pelopor. Kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Ketika untuk satu situasi, satu kejadian, satu hal, kita punya pikiran negatif, teman-teman, ya, maka kita akan langsung otomatis merasakan hal-hal negatif. Itu otomatis ya. Lalu ketika kita merasakan hal-hal negatif, udah pasti yang muncul lagi melalui pikiran apa? Negatif. Negatif. Yes, itulah disebut bahwa pikiran adalah pelopor kita menjadi seperti yang kita pikirkan ya. Hati-hati. Nah, untuk kejadian tadi lagi Kak, ya sama. Kakak menyapa, lalu kemudian diabaikan, dicuekin. Sebenarnya saya mau tanya, sebenarnya kakak bisa nggak sih untuk kejadian itu berpikir positif? Bisa juga. Ya. Apa contohnya? Contohnya, oh lagi buru-buru, mungkin dia nggak nyimak nih siapa yang manggil, atau mungkin, aduh itu siapa ya? Ntar takutnya aku salah orang kalau aku udah sok nyapa duluan. Nanti dulu deh, inget-inget dulu deh, misalkan seperti itu. Ya. Dia lagi buru-buru mau ke suatu tempat yang mungkin terkejar waktunya, oh tokonya udah mau tutup, harus jalan ke sana. Jadi mungkin dia nggak terlalu dengar kita manggil, seperti itu. Yes. Nah, ketika berpikir positif seperti itu, coba cek perasaannya. Perasaannya bagaimana? Bu, jadi kita lebih santai menanggapi semuanya. Nggak perlu mencari tahu sebenarnya kenapa sih? Gitu. Karena kita sudah menganggapnya, ya lebih santai deh. Gitu. Nggak ada masalah apa-apa sih. Mungkin dia lagi buru-buru. Keselnya mana tadi? Keselnya hilang. Loh, tadi orangnya sama nggak? Sama. Orangnya sama. Kok hilang keselnya? Hanya dengan hanya dengan men-switch pikiran negatif jadi pikiran positif, perasaan udah otomatis berubah. Ketika perasaan otomatis berubah, maka melalui pikiran, melalui ucapan, melalui perbuatan juga akan berubah lagi. Itulah disebut dengan bahwa pikiran dan pelopor kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Ketika kita pikirannya untuk satu kasus kejadian, untuk satu kejadian, untuk hal apapun yang terjadi kepada dalam kehidupan kita, kalau kita berpikir negatif, maka kita akan langsung merasakan hal negatif. Khawatir, cemas, takut, marah, bla 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 bla. Ya kan? Nah, ketika demikian, maka kita melakukan kembali juga negatif hasilnya. Tapi sebaliknya, mau kejadian buruk pun datang ke kita, kalau kita mampu berpikir hal positif tentang kejadian buruk tersebut, maka tentunya kita akan merasa seperti tadi. Hal-hal yang perasaan-perasaan positif ya, makanya baru kita bisa melakukan mencari solusi atau bahkan hal-hal lainnya. Oke. Ya makanya ini penting sekali, kita perlu
kita teruskan pikiran kita itu seperti apa ya Kak ya. Iya. Seru banget Ibu. Terima kasih banyak nih, benar-benar Shiners kita dapat ilmu banyak dari Ibu Nancy dengan topik yang tadi kita mau angkat, how to manage our mindset. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Nancy, positif, negatif. Sekarang kembali lagi ke kita ya Bu ya, seperti tadi Ibu bilang, how to manage our mindset from insecure feel. Ya, kalau mau dipandang negatif, ya semua juga di mata negatif. Ya. Itu akan merugikan pastinya. Kalau kita menganggap ini suatu hal yang positif, energi positif pun pasti akan kita dapatkan ya Bu ya. Betul. Nah ini saya juga mau kasih tahu teman-teman nih, yang untuk manage pikiran itu memang nggak gampang, butuh latihan. Nggak gampang, susah. susah, gampang, susah. Sama, saya juga dulu begitu. Tapi selama kita nggak stop untuk berusaha, percaya deh teman-teman, Anda akan sampai capai pada tahap level yang luar biasa. Nah, ini saya punya temen nih, Sis Rahma nih. Ini keren banget. Ini saya inget banget sharingnya dia, ceritanya Sis Rahma nih. Dulunya itu dia itu sebagai wanita yang suka merasa mungkin nggak nyaman karena mendapat hal-hal yang nggak nyaman dari orang lain ya. Ini Sis Rahma pernah sharing juga seru banget di IG live-nya Tommy Wong ya. Jadi dia itu mendapat ibaratnya mungkin abuse ya dari ucapan orang-orang bahwa tubuhnya gemuk lah, inilah, itulah. Nah, melalui hasil yang dia lakukan terus-menerus, dan buktinya dia sekarang bisa mencapai body goal yang luar biasa. Ya kan? Yang penting dari kitanya, gimana mau menanggapinya. Nah, teman-teman, buat itu latihan itu gak gampang, tapi bisa. Tidak ada hal yang mustahil ketika Anda mau berusaha. Jadi, teman-teman saya berikan tips ya, kalau Anda punya perasaan-perasaan insecure, gak apa-apa. Oke, yang penting Anda harus ini ya, saya kasih tips, beli pulsa. Kalau handphone kita nggak ada pulsanya juga modal ya. Ini saya singkat jadi beli. Share dari Ibu Nancy, bagaimana nih kita bisa meningkatkan self love terhadap diri kita sendiri, kemudian bagaimana kita bisa benar-benar manage mindset kita yang kadang kanan positif, kiri negatif gitu. Boleh nih Bu share tips-tipsnya? Ya ini dia, beli pulsa Kak. Saya singkat menjadi beli pulsa. Handphone kita kalau nggak ada pulsa, zaman begini, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Beli pulsa jadi B sama E-nya adalah berpikir positif. Oke? Berpikir positif. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kenapa ya. Terus I-nya, ya teman-teman, lindungi diri. Berpikir positif itu untuk melindungi diri. Ya, beli, oke, beli. Lalu pulsa, P-nya adalah pahami apa yang kita rasakan. Ya, pahami apa yang kita rasakan. Aduh, saya lagi nggak enak, saya lagi nggak nyaman, saya lagi apa? Nggak apa-apa. Itu kita berarti apa? Kita self love. Kita mencintai diri kita apa adanya, bukan menolak. Ketika kita menolak, berarti kita apa? Nggak sayang sama diri kita. Diri kita jelek ataupun baik ataupun enggak apa-apa. Kita terima. Lagi nggak nyaman, nggak apa-apa. Kita kenali. Oh, Nancy lagi nggak nyaman. Oh, Nancy lagi sedih. Oh, Nancy lagi ini. Nggak apa-apa. Kenali. Jadi bukan bilang, saya nggak boleh marah, saya nggak boleh sedih. Bukan begitu. Ya, berpikir positif juga bukan seperti itu. Saya nggak boleh marah. Nanti kalau saya marah, jadinya jelek, jadinya begini. Bukan. Itu namanya menyalahkan diri. Balik lagi nanti ke insecure tadi, yang tanda-tanda insecure ya. Enggak ya. Lebih kepada kita menerima dulu, memahami, pahami apa yang kita rasakan. Lalu kemudian apa? U-nya. P-U-L, pulsa ya. P-U-L-S-A. P-nya adalah pahami diri. Terus U-nya, ubah perspektif. Ubah sudut pandang kita. Ya, ubah sudut pandang ini tadi berkaitan dengan positif. Ketika kita pakai kacamata, ibaratnya pakai kacamata hitam, berarti kan kelihatannya hitam nih, bener nggak ruangan? Kalau kita pakai kacamata merah, ruangan kelihatan merah kan? Nah, kita ubah sudut pandang kita. Kita melihat nih, tiba-tiba nih kita melihat situasi tadi. Kakak nyapa saya, atau saya nyapa orang, terus saya dicuekin. Oke, saya dicuekin, terus udah mulai tuh, sombong banget. Gak apa-apa, dia muncul pikiran negatif gak apa-apa, karena belum terlatih. Ya sama seperti olahraga kan. Kalau kita nggak terlatih olahraga, aduh itu berat banget, bener nggak Kak? Awalnya berat sekali, nggak mudah
ya kan? Sini sakit, situ sakit, semua sakit. Tapi kalau sudah terbiasa, wow, jadi ketagihan. Apalagi dijadikan rutinitas. Tahu bahwa ini sehat, tahu bahwa ini baik. Akhirnya jadi terus. Akhirnya jadi tidak menyakiti diri. Nah, jadi kita latihan terus. Jadi kita rubah perspektif kita, sudut pandang kita. Ketika kita sudah melihat, aduh, ini sombong banget. Sadari dulu, tahan dulu, stop dulu. Stop, negatif nih, stop dulu. Setelah itu kita bilang, oke, saya mau rubah sudut pandang kita. Tadi saya pakai kacamata negatif, sekarang pakai kacamata positif. Apa sih hal positif dari kejadian ini? Nah, itu ya. Oke, itu ubah perspektif ya, ubah sudut pandang. Oke. Lalu kemudian yang ketiga, ya L-nya. Lakukan hal-hal baik. Fokus kepada hal-hal baik. Ya, fokus kepada hal-hal baik dalam arti apa? Ya kayak contoh kita liatin IG live bermanfaat daripada kita nonton sosial media. Hati-hati loh kalau nonton sosial media, nonton berita-berita tentang yang nggak baik, atau contoh nih ya, drama-drama, sinetron itu memang menyenangkan, memang bisa killing time ya. Killing time itu dalam arti membuat waktu itu serasa berlalu dengan cepat ya. Tapi hati-hati, apa yang kalian masukkan ke pikiran kalian itu akan tertanam. Nah, apalagi ketika kalian nontonnya tanpa pikiran kritisnya, kita nggak tahu kapan aktif apa enggak. Jadi ketika ada satu kejadian yang related, yang berhubungan dengan keyakinan di bawah sadar kita, hati-hati. Zona nyaman yang tadi nggak benar itu makin kuat. Contoh ada nonton sinetron yang pelakor. Atau apa. Makanya kalau ada orang bilang hidup lu kok kayak sinetron banget, coba cek ya, suka nonton sinetron nggak? Atau suka nonton drama Korea nggak? Ya, oke. Jadi kalau saya sih pribadi, saya sudah menghindari, sudah memutuskan. Karena kan pilihannya di kita ya kak ya. Apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita dengar, apa yang mau kita pencet, itu saluran TV-nya segala macam, betul nggak? Semua pilihan di kita kok. Ya, tapi kalau kita itu nggak bisa memutuskan, berarti kita nggak dipenuhi oleh kesadaran. Kita nggak mindfulness. Kita mengikuti apa keinginan di pikiran bawah sadar kita. Langsung pencet, langsung ini. Langsung larinya itu ke arah-arah zona nyaman yang nggak tepat itu tadi. Hati-hati. Karena apa yang Anda tonton, teman-teman, itu akan masuk ke pikiran bawah sadar Anda sangat kuat sekali. Ya, mau bukti nggak, Kak? Kakak mau bukti nggak? Boleh, Bu. Boleh. Oke. Kak, saya kasih tahu kakak ya, ada satu binatang. Pernah dengar nggak ya? Pernah tahu nggak binatang yang namanya lili lolo? Lili lolo. Belum tahu, Bu. Belum. Oke, saya kasih tahu ya kak ya. Binatang lili lolo itu adalah binatang yang sangat unik. Ya, binatang yang sangat unik. Lili lolo ini adalah binatang yang badannya sangat panjang sekali. Oke, binatang yang badannya panjang sekali, lalu ekornya itu seperti buntut babi, seperti ekor babi. Kakinya seperti kaki ayam. Mukanya tambah aneh sih, Kak. Telinganya seperti kelinci. Telinga kelinci. Mulutnya seperti mulut bebek. Pernah tahu? Nggak kebayang deh kayak apa bentuknya. Nggak pernah tahu ya? Oke, tapi walaupun nggak pernah tahu, tapi seperti tadi saya jelaskan, nah kakak bisa tahu bahwa lili lolo adalah binatang yang apa kak? Badannya Panjang. tadi apa? Panjang. Ekornya? Ya. Ekornya seperti apa kak? Ekornya seperti apa tadi kak? Seperti babi. Ya, kakinya? Kakinya seperti ayam. Ya, mulutnya? Mulutnya seperti bebek. Telinganya? Telinganya seperti apa tadi ya, Bu? Lupa lagi Kelinci. saya. Kelinci. Sinyalnya ke skip ya. Nah, Kak, saya baru sebutkan sekali. Ingat ya. Ingat kenapa? Karena masuk ke gambarannya ke dalam pikiran kakak. Kak, asal tahu saya bayangin malah. Nah, padahal belum pernah ketemu ya binatangnya ya. Oke. Nah, asal kakak
tahu ya, itu binatang nggak ada. Kakak mau searching di Google dimanapun itu nggak ada. Itu karangan saya. Ya, itu tapi bayangkan, ketika saya bilang Lili Lolo, yang kebayang langsung apa? Panjang, ekor kayak Ya, babi, telinga kayak kelinci, mulut kayak bebek, kaki kayak ayam. Dibolak-balik pun kakak bisa hafal. Nanti malam kakak mau ya. tidur pun kebayang nggak? Ini langsung keluar. Padahal tahu itu nggak ada. Inilah kak, inilah teman-teman bahaya sekali. Ya, ketika Anda nonton TV, Anda lihat sosmed, Anda lihat berita-berita negatif, contoh tentang corona, tentang apa saat ini ya, wah itu akan bahaya buat Anda, ya. Karena apa? Masuk ke pikiran bawah sadar Anda, masuk sekali. Apa nanti malam mau tidur nih kak, ngomong Lili Lolo, ketawa sendiri kakak, kebayang tuh itu. Ya, oke. Tadi beli pulsa sampai mana tadi kak? L ya, lakukan hal-hal baik kan? Yang Hal-hal lakukan ya. ya, oke. Lanjut ya. Lanjut terus yang berikutnya apa ya? SA, pulsa. Oh, tunggu sebentar, sebentar. Oke. Oh, S-nya ya. S-nya adalah Ya. stop. Stop bandingkan diri dengan orang lain. Ya, stop bandingkan diri dengan orang lain. Kenapa? Ketika membandingkan itu energinya itu kuat banget ke arah negatif. Karena kalau namanya ngebandingkan, kita kan pas selalu bilang dia lebih cantik, dia lebih pinter, dia lebih ini. Jadi stop aja dulu, oke? Kalau memang belum kuat, lebih baik jangan bandingkan. Tapi ketika Anda sudah sampai tahap latihan yang, weh, barbel gue nih, gue udah bisa angkat barbel 5 kilo, 5 kilo. Nah, dia bisa 10 kilo. Saya mau begitu. Kalau sudah bisa sampai begitu, boleh. Ya, itu berarti udah lebih kuat. Tapi kalau enggak, stop dulu. Oke? Okay? Lalu kemudian A, action. Ya, A itu apa? Action. Actionnya apa? Actionnya itu lakukan hal baik dan positif untuk diri sendiri. Itu baru namanya kita, sama nih, kita kalau cinta sama orang, ya, teman-teman saya kasih tahu ya, untuk jatuh cinta gak usah gak usah susah-susah deh. Sebenarnya jatuh cinta tuh gak usah susah-susah cari di mana-mana. Ya, Anda mau merasakan rasanya jatuh cinta? Mau? Kalau jatuh cinta tuh gimana rasanya kak? Ada Kak tips ya? berdebar-debar. Anda gak usah susah-susah untuk jatuh cinta. Anda cukup ke perempatan lampu merah, banyak polisi, Anda gak usah pakai helm, gak usah bawa surat-surat, Anda udah berdebar. Gak coba. Ya, maksudnya, Debat-debatnya beda, Bu. iya bicara cinta itu juga, aduh banyak orang aneh-aneh, lucu-lucu ya. Oke, jadi teman-teman, lakukan actionnya. Actionnya itu apa sih? Yaitu teman-teman yang ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan semua itu Anda lakukan di semua. Nah, ketika kita jatuh cinta, tentunya kita mau orang, ibaratnya orang kita cintai itu apa? Bahagia. Kita maunya orang yang kita cintai itu, yang kita kasih itu apa? Happy, terus jadi lebih baik, betul ya? Dan wah, Ya. kita hadiah, kita macam-macam deh, itu kan selalu mau berikan yang terbaik. Nah, demikian juga dengan diri kita. Kalau kita mencintai diri kita, berikan yang terbaik untuk diri kita. Makannya, minumnya, terus apa yang didengar, apa yang dilihat, ya, teman-temannya, itu berikan yang terbaik untuk diri kita. Itu adalah wujud cinta kita kepada diri kita sendiri. Ya? Oke. Oke. Hmm. Seru banget Ibu Nancy, Sinus, dapat ilmu banyak nih dari Ibu Nancy. Sharing dari Ibu Nancy benar-benar membuat kita menjadi berpikir positif, lebih semangat, energi positifnya kita dapat. Kemudian tips-tips dan masukan semuanya dari Bu Nancy bisa membuat kita menjadi lebih baik, ya Bu ya. Semoga. Ya, terima kasih banyak Ibu. Pengennya bisa ngobrol banyak lagi nih karena masih banyak topik yang bisa kita bahas dan kita dalami lagi. Cuman ini keterbatasan waktu, jadi mungkin ini bisa jadi rencana kita ke depan. Kita bisa membahas sesuatu hal yang lebih menarik lagi, dan Sinus di sini semua juga pastinya akan menanti sharing yang bermanfaat lagi dari Bu Nancy. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya, ya Kak. Oke. Oke, sebelum menutup nih, buat Sinus semua yang sudah ikutan menonton, Eversign mau bagi-bagi hadiah. Jadi setelah ini, kita
kita ini akan kami IG Live ini pastinya bisa ditonton lagi di IGTV Eversign, dan semua teman-teman, semua signers yang sudah menonton boleh banget sharing pengalaman apapun itu yang memang sesuai dengan topik kita kali ini. Mau cerita tentang insecure, kemudian bagaimana mengatasinya, atau mungkin mau nanya detail lagi mengenai insecure, kemudian self love, kemudian how to manage our mindset yang tadi ada negatif, positif, cara pandang kita, boleh kita sharing, kita berbagi, langsung aja tulis di kolom komen. Nantinya akan ada hadiah dari Eversign. Ya, dan ingat Kak, mesti tag teman-temannya, karena suatu hal yang berbaik itu kalau dibagikan itu akan jauh lebih baik ya Kak ya, benar ya? Ya. Berbagi hal positif itu akan memberi energi positif juga. Yes. Betul ya Bu ya? Betul. Oke Ibu. Ya. Kita sudahi dulu untuk IG Live kali ini. Untuk sesi kali ini, how to manage our mindset from the insecure field, yang pastinya self love dan lebih berpandang positif untuk segala sesuatunya, dan lebih memahami ya Bu ya, seperti tadi Ibu Nancy bilang ya, memahami dan mengubah perspektif menjadi lebih baik. Oke, signers, kasih closing statement. Ya. Saya kasih closing. Boleh Bu, boleh. Oke. Ya. Mencintai diri sendiri itu memang nggak mudah. Saya paham. Saya juga pernah alami. Oke. Kontrol itu ada di dalam diri kita sendiri. Ada di dalam diri kita sendiri, teman-teman. Hanya kita yang mampu melakukannya. Oke. Kita tuh nggak bisa memaksa orang lain untuk mencintai kita. Mencintai diri kita sendiri aja nggak mudah. Nah, bagaimana kita mau memaksa orang lain supaya mencintai diri kita? Nah, karena kontrolnya kita yang pegang, makanya kita harus belajar untuk mengontrol cinta kepada diri kita sendiri dulu. Oke, teman-teman ya. Jadi, bunga mawar, bunga melati. Latilah mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Maka dunia akan mencintaimu. Karena apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan terjadi. Oke, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, signers, sampai ketemu lagi di IG Live yang berikutnya ya, dengan topik-topik yang seru juga. Oke, ya. Terima kasih. Dari Eversign ya. Oke, thank you, Kak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.